Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur di kesempatan yang berbahagia ini. Di hari ini kita bisa berkumpul di rumah saudara kita, Akhi Dimas Jordan, yang terkenal dengan Jojo. Kalau pengen tahu orangnya di situ, kalau kurang nanti dekat PLN masih ada fotonya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur, ini nikmat besar kita bisa berkumpul di rumah saudara kita. Ya, kita bertemu ya untuk niat yang banyak, niat silaturahim, niat mencari ilmu, niat sedekah, ya, niat memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita. Ini semua niat yang baik. Mudah-mudahan Allah juga memberikan balasan yang lebih baik lagi untuk kita, ya. Alhamdulillah. Tak lupa kami menyampaikan salawat. Mudah-mudahan salawat kita tercurahkan kepada suri tauladan kita, yang dimana kita ingin untuk menjadi temannya beliau di surga, ya. Tapi sebelum itu yang paling penting adalah kita harus menjadi orang yang diakui menjadi umatnya. Ini yang paling penting. Sebelum kepada surganya, ya, surganya Allah bersama dengan Rasulullah, maka bagaimana kita menjadi umatnya yang diakui, karena ternyata ada yang tertolak. Nah, ini waliya'udzubillah, mudah-mudahan kita terlindungi dari orang-orang yang tertolak ini, dan kita termasuk orang-orang yang diridhoi, diakui menjadi umatnya. Tentunya dengan cara satu, kita mengikuti sunnahnya, kita memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah mudah-mudahan dicatat ya menjadi pengikutnya yang diakui dan hidup ya di kehidupan kedua bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sekarang ini kan ada makanan. Jadi kalau mau makan ya nggak apa-apa ya, santai ya. Mulutnya ngunyah, matanya ke depan kan oke juga gitu loh. Daripada kaku gitu kan nggak enak ya. Silakan sambil nyambi gitu. Ya, sambil disambi dengan makanan yang sudah disediakan tuan rumah. Ya, jangan lupa nanti kita juga mendoakan beliau yang sudah menyediakan makanan ya, jamuan kita di sore hari ini. Baik teman-teman, saya mengajak teman-teman semuanya untuk istifadah. Kita meneladani satu hal yang itu sangat penting untuk ya sebelum kehidupan kita, ya, terlebih untuk kehidupan kita sebelum hal yang lainnya, yaitu kita meneladani satu sifat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentang beliau ini adalah sosok ya Nabi yang mulia, tambah kemuliaannya dengan beliau mengamalkan satu amalan yang kalau kita rasa kita pun mungkin sulit untuk mengamalkan, meniru ya. Apa itu? Beliau ini adalah nabi yang ahli istighfar. Sangat terkenal sekali, nabi yang ahli istighfar. Maka mudah-mudahan sifat nabi al-mustaghfir, ya, orang yang meminta ampun, yang sering meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nah, ini mudah-mudahan sifat ini turun kepada umatnya, kita ini, dan kita menularkan lagi kepada istri, kepada anak, kepada keturunan berikutnya, kepada orang tua dan kerabat yang lainnya, sehingga kita mendapatkan kemanfaatannya. Yang pertama adalah beliau ini adalah suri tauladan kita, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang akan datang terlebih yang telah lalu. Ya, Allah kuatkan dengan firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat 1-2. Inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, ya, kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Yaitu kemenangan supaya Allah memberikan ampunan kepadamu
ya terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sudah bersih dari dosa. Ya, baik yang lalu maupun yang akan datang, beliau sudah tersucikan dari dosa. Adapun kesalahan beliau itu adalah bentuk kesalahan tabi'i. Ahlan wa sahlan. Silakan. Monggo merapat. Ya, masuk aja enggak apa-apa, Pak. Ya, masuk. Sini. Antum yang geser sini beliau. Baik. Ahlan Pak Abdullah ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, beliau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini bentuk kemuliaan beliau. Tatkala beliau ini berbuat salah, ya, ada pernah Nabi itu melakukan sebuah kesalahan, tapi langsung Allah yang menegur, Allah yang mengingatkan. Nah, ini bentuk ya maksumnya beliau terjaga dari kesalahan dan dosa. Dan terlebih lagi dengan istighfarnya beliau, taubatnya beliau, tentu kesalahan-kesalahan itu Allah ampuni. Ya, Allah bersihkan dosa tersebut. Kemudian juga bentuk bahwasannya beliau ini adalah nabi yang memang patut kita jadikan suri tauladan. Bagaimana beliau satu sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan beliau tetap memperbanyak istighfar. Ya, terlebih dalam kisah yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu pernah sholat malam, ya, sholat malam, dan beliau itu ya melakukannya sampai kakinya itu bengkak, ya, saking ya kalau kita ibaratkan ya lamanya, panjangnya, ya berdirinya lama, bacaannya panjang, sehingga ya wajarlah bengkak, atau bisa dikatakan tafattar. Kata tafattar di sini ini kayak mau pecah gitu, saking bengkaknya, mungkin melihat kaki Nabi yang saking bengkaknya. Maka ibunda yang melihat ini merasa heran sampai menanyakan, wahai Rasul, mengapa engkau melakukan ini? Kenapa kok Nabi sampai melakukan sholat yang begitu panjang, yang sampai kakinya terlihat seperti mau pecah itu? Ya, ibunda mengatakan, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, sungguh sudah diampuni dosamu itu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Ya, jawaban Nabi yang membuat kita harusnya kita merasa, ya Allah, kita ini hamba Allah, kita banyak dosa, kita masih banyak kekurangan, dalam hal ibadah kita kurang, dalam hal kebaikan kita kurang, ya. Nabi menjawab dengan jawaban yang menyentuh, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Sudah diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dijaga dari dosa, masih berbuat ibadah yang begitu dahsyatnya karena ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita ini sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Nabi itu sampai-sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, sholat malam itu seakan-akan menjadi wajib bagi para nabi, ya, bagi para nabi itu adalah waktu ya untuk penyejuk hati, istirahatnya mereka, ya, sehingga panjang bacaannya. Sampai di kisah yang lain Nabi sholat malam, di belakang itu ada sahabat, Nabi baca Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah, sahabat mengira ini Al-Baqarah selesai 2 juz lebih, ini 2 juz 4 lembar ini kayaknya selesai, ini kayaknya ruku, ini nyambung ternyata. Ali Imran, ya, Ali Imran selesai hampir 1 juz, ini kayaknya selesai, nyambung sampai An-Nisa. Riwayat yang lain An-Nisa dulu baru Ali Imran, ya. Ternyata begitu panjangnya bacaan Nabi. Ketika Nabi selesai, melihat di belakang, kalau aku tahu di belakang ada engkau, kupotong, kuputuskan, kuberhentikan, kucukupkan ya sholatku tadi itu, gak ku baca begitu panjangnya. Mengapa?
kewajiban, Nabi itu merasa kewajiban yang ini hanya bisa dipikul oleh para nabi yang membawa risalah, sehingga beliau tidak mau memberatkan umatnya. Kita bentar lagi Ramadan, jangan sampai Ramadan menjadi momen kita untuk panjang ya imamnya panjang, nggak demikian. Kita mendengarkan ayat-ayat firman-firman Allah itu semua berpahala ya, dengan catatan kita sabar. Kita lihat bagaimana Nabi kita telah menjadi contoh suri tauladan bagi kita. Kemudian yang dua, teman-teman sekalian, beliau ya setelah tadi beliau menjadi suri tauladan kita, yang beliau terus bersyukur dengan cara memperbaiki ibadah ya, Allah janjikan dengan diampuni dosanya, kemudian beliau pun membalas janji itu dengan tekun memperbanyak ibadah. Yang kedua ya, kita bisa meneladani bahwasanya Nabi kita itu gak capek, gak lelah untuk istighfar ya. Kita kalau ngitung-ngitung istighfar kita itu 15 kali itu syukur-syukur. Berarti kan habis subuh 3 kali, zuhur, asar, maghrib, isya 3 kali 5, 15. Kenapa? Tadi boleh jadi sholatku gak khusyuk, aku ingat kunci lah, ingat STNK lah, BPKB, bayar pajak, ya, bayar utang. Ya, keinget ketika sholat. Karena apa? Setan itu memang pinter nggoda gitu ya. Ya, sehingga kita beristighfar itu tiga kali di setiap waktu sholat itu adalah untuk menyempurnakan yang kurang tadi itu. Nah, Nabi kita tidak demikian ya. Yang sholat yaitu beliau tetap melakukan istighfar, tapi di luar daripada sholat beliau melakukan lebih banyak lagi istighfar ya. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari ya, itu lebih dari 70 kali. Ya, lebih dari 70 kali. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini istighfar dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullah ya. Kemudian riwayat yang berikutnya, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Riwayat yang lain, tadi riwayat Bukhari, sekarang Muslim, Nabi mengatakan, wahai manusia sekalian, taubatlah kalian kepada Allah, istighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah itu dalam sehari itu adalah 100 kali ya, 70, lebih dari 70 kali, kemudian 100 kali ya. Itu semua bisa dicicil ya, dalam artian ya kita bisa istighfar itu ketika zikir pagi dan sore, maka itu hitungannya kan sehari semalam ya, sehari semalam. Ataupun kita tambahi ketika kita berkendaraan dengan istighfar ya, dengan berzikir, itu juga sangat berfaedah, bermanfaat untuk kita. Tidak ada tidak ada kerugian bagi kita sama sekali ya. Kemudian sahabat Hudzaifah radhiyallahu an pernah mengatakan, dulu lisanku itu berbuat keji kepada keluargaku, suka mencaci, berbicara yang tidak baik terhadap keluarga. Namun aku tidak pernah menganiaya yang lainnya, cuman kepada keluarga ya, tidak kepada yang lainnya. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah bahwasanya Hudzaifah ya suka atau sering ya mencaci atau berbuat keji kepada keluarganya. Maka Nabi SAW bersabda, aina anta minal istighfar ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, mana istighfarmu ya, setelah engkau berbuat demikian ya, berbuat yang tidak terpuji itu, mana istighfarmu wahai Hudzaifah? Inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marratin wa atubu ilaihi. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah tuh dalam sehari itu adalah 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kalimat yang ringan tapi ini manfaatnya luar biasa untuk kita. Ya, karena kita hakikatnya adalah hamba Allah yang ya, setiap Bani Adam itu adalah khata, ya kan, berbuat salah. Salahnya mau kecil mau besar ya salah. Dan sebaik-baik yang khata tadi adalah yang bertaubat.
Dengan cara apa? Memperbaiki. Baik itu dia memperbaiki perilakunya, ucapannya, atau dengan dia beristighfar, minta ampun langsung kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kepada manusia yang dia sakiti meminta maaf. Maka terlebih ini menjadi pelajaran bagi kita. Nabi juga bersabda, "Ma asbahtu ghadatan qattu illa istaghfartullaha mi'ata marrah." Tidaklah aku berada di pagi hari, ya, di antara terbit fajar sampai dengan terbit matahari itu, kecuali aku beristighfar kepada Allah itu sebanyak 100 kali. Zikir pagi. Ya, zikir pagi. Kemudian juga Ibnu Umar radhiyallahu an pernah mengatakan bahwasanya kami menghitung zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu majelis. Ya. Beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Itu tidak kurang dari 100 kali. Ya Allah, ampunilah aku, ya, terima taubatku, sesungguhnya Engkau menerima taubat dan Maha Penyayang. Itu tidak kurang dari 100 kali. Maka tentu ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, ya, untuk memperbanyak istighfar, karena istighfar nggak terikat oleh waktu, ya. Kapanpun, dimanapun kita bisa untuk membaca istighfar ini ketika duduk, kecuali tempat-tempat yang sudah jelas terlarang. Waalaikumsalam warahmatullahi, monggo, ya. Kecuali tempat-tempat yang terlarang seperti di kamar mandi, di toilet, nah itu nggak boleh, ya. Di tempat-tempat yang lain, ya, selama itu adalah tempatnya suci, ya boleh untuk kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil adalah ada bacaan istighfar yang paling sempurna, dan ini ada, ya, dinamakan dengan nama Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar, yaitu, ya, penghulunya istighfar, ya, yang dimana mungkin teman-teman sudah hafal semua lafaznya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar yang paling sempurna. Istighfar yang paling sempurna, ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada tauhid, ya, ada pujian, ya, terhadap hak-haknya Allah, ya, hak-haknya keimanan di dalamnya. Ini memuat, ya, menjadikan ibadah kita lebih murni. Ya, karena ada tauhidnya, ada keimanan di dalamnya, ada taubat di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang pantas untuk dijuluki sebagai Sayyidul Istighfar. Ya, penghulunya daripada semua kalimat istighfar, karena melebihi daripada bacaan-bacaan yang lain. Nah, ini keutamaannya pun melebihi dari yang lainnya. Ya, bagaimana keutamaannya adalah wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, ya, di kapan, di pagi hari sebelum menjelang malam hari, ya, dengan yakin, dengan kalimat yang dia baca itu dia yakin, beriman, ya, kemudian dia meninggal, ya, sebelum masuk malam dia meninggal, maka dipastikan fahuwa min ahlil jannah, dia pasti menjadi ahli surga. Sebaliknya, yang membacanya pada malam hari dengan yakin, meninggal sebelum subuh, sebelum pagi, ya, karena dia yakin membacanya dengan iman, ya, fahuwa min ahlil jannah, maka sama, dia pun dikategorikan menjadi ahli surga. Nah, ini tentu ibadah itu, kalau nasihat daripada asatidzah kita adalah perlu dipaksa. Ya, kenapa? Ya, kita pun kan dalam hal kebiasaan kita, keseharian kita itu merupakan pembiasaan yang selama ini pun mungkin kita terpaksa.
Ya, untuk melakukannya kita harus melakukan A, B, C. Yang dulu bujang kemudian menikah, harus nganuin istri, nanti punya anak harus ngopeni anak, ya kan? Ini bentuk daripada keterpaksaan di awal. Mesti ada rasa terpaksanya, tapi lama-lama menjadi suatu hal yang sudah memang selayaknya saya lakukan. Kebiasaan saya sudah, ya. Sehingga apa? Hal-hal yang demikian pun dalam hal ibadah memang harus dipaksa. Bangun subuh kadang memang sulit, tapi harus dipaksa untuk bangun. Ya, berzikir memang memulai untuk membaca 24 rentetan zikir pagi sore atau kurang dari itu, ya, karena ada yang mungkin dipotong-potong nggak dibaca, ya, sehingga itu terkadang memang di awal-awal ya kita sulit membacaannya, ada 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 100 kali, sehingga suwe nih nggak mari-mari, ya sampai ngantuk-ngantuk balik mana ya kan. karena faktor ngantuk, jadi kadang mulai lagi lupa hitungan berapa tadi. Nah sekarang pun sebenarnya nggak jadi masalah karena ada aplikasi yang membantu untuk ngitung. Kalau lupa ngeliat wis 40, nanti tinggal lanjutkan aja, ya. Ataupun ada yang sekarang tuh digital, ya, zikir digital, penghitung zikir digital, ya kan, sehingga sudah membantu. Nah ini menjadi alat bantu, halal boleh karena untuk digunakan untuk ibadah, ya. Adapun ibadah yang selama ibadah itu memang ya sesuai dengan tuntunannya. Nah ini pun menjadi alat bantu. Nah oleh karena ya teman-teman sekalian, ya yang hal yang seperti ini tentu jangan sampai kita lewatkan, ya, karena kita sejatinya adalah kita ini yang butuh kepada Allah, butuh kepada ampunan, butuh kepada rahmat, butuh kepada bantuan, ya. Maka kita yang harus selalu berusaha untuk mengarah ke situ. Dan gak salah tatkala kita ini dosa, salah, merasa kok kurang dalam kehidupan ini, kita angkat tangan, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, minta apapun hajat kita. Kenapa? Allah tuh ghaniyun ankum, ya, kaya, ya, maha kaya dengan segala karunia-Nya. Harta orang yang minta, Allah cari itu di sepertiga malam, Allah akan kasih. Minta apapun yang dia minta, minta ampun, Allah berikan. Ya, sejatinya sekali lagi kita yang butuh kepada Allah. Ibadah kita yang luar biasa, kita sudah bisa mengusahakan sholat 5 waktu, zikir, ya. Itu semua kembali kepada kita kebaikannya. Karena apa? Kita berbuat baik sedikit pun tidak menambahkan kebaikan Allah. Kita berbuat maksiat sedikit pun tidak menciderai kemuliaan Allah. Sehingga apa, ya? Memang kita yang akan merasakan manfaat dan mudarat, ya. Baik. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat ini juga menjadi pecutan bagi kita. Nabi itu ketika menjelang ajalnya masih sempat untuk istighfar. Ya, bukan sekedar untuk talqin kalimat tauhid, ya, membaca kalimat tauhid, tapi beliau masih sempat untuk beristighfar. Ibunda Aisyah radhiyallahu an pernah mendengar Nabi mengucapkan kalimat Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini menjelang ajalnya beliau ketika sakit, ya. Maka tatkala kita sakit pun menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita sakit ini menjadi kita untuk loyo, nggak mau ibadah. Padahal apa? Ketika sakit itu waktu yang tepat untuk kita memperbanyak ibadah yang nggak ada orang yang tahu. Ya, boleh jadi cuma satu istri yang menemani atau siapa, ya, yang menemani kita, 1 atau 2 orang. Ya, selebihnya kita antara kita dengan Allah saja. Nah itu kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk meminta ampun kepada Allah. Karena sekali lagi ajal ini nggak nunggu catatan muncul, ya, nggak perlu tanda-tanda. Kadang ajal itu ya tiba-tiba pergi, sudah datang begitu saja, ya. Ketika sudah malaikat diperintahkan khudz, itu akan diambil dengan cara apapun, ya. Tinggal yang menjadi penentu akhir daripada kita itu adalah ketika di akhir masa kita itu, apakah kita ista'malahullah, apakah kita ini digunakan oleh Allah, para
sahabat mengatakan bagaimana seorang itu digunakan, dimanfaatkan oleh Allah, yaitu adalah diberikan taufik untuk melakukan amal soleh di penghujung akhir hayatnya. Maka tentu dengan taufik itu di ujung akhir hayat kita melakukan kebaikan, insya Allah lah kita bisa menjamin, kita bisa katakan surga itu insya Allah bisa didapatkan. Sekali lagi rahmat Allah itu sangat-sangat luas kepada hambanya. Sekali lagi teman-teman sekalian, ini Nabi kita ya, yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tetap istighfarnya nggak pernah putus dan nggak sedikit, ya nggak putus dan nggak sedikit. Nah kita ya berusaha untuk meniru lah, walaupun nggak sama persis, tipis-tipis ya bisa. Jangan readingnya ya tipis-tipis ya, istighfarnya juga tipis-tipis, makin banyak ya kan. Kerikil pun kalau dikumpulkan dikit-dikit kan jadi bukit juga, jadi besar juga ya. Maka lebih pantas lagi kalau istighfar ini terus kita gulirkan, kita paksakan ya. Di waktu yang kita habis subuh, insya Allah rata-rata kita ya punya waktu lebih ya, duduk bersama anak ya, kita bersama keluarga ketika selesai sholat subuh, kalau nggak ikut taklim misalkan ya, kumpulkan anak istri, kumpulkan. Kenapa? Kita ini rois, kita ini adalah mas'ul, penanggung jawab, pemimpin ya. Tentu kita akan dipertanyakan ya, akan ditanyakan pertanggungjawaban kita atas kepemimpinan kita kepada keluarga kita. Maka layak ketika di waktu tertentu kita menjadi momen untuk kita mengumpulkan keluarga. Kumpul ya, ayo sama-sama kita baca istighfar. Boleh astagfirullah wa atubu ilaih ya, atau kalimat yang lain, atau sayyidul istighfar. Diajarkan dari kecil. Kenapa? Itu menjadi ya tabungan bagi kita. Ya, jangan sampai anak kita, oke lah kita sekolahkan di sekolah Islam yang diajarkan di situ ibadah, ya berzikir ya. Tapi jangan sampai kita melepas mereka begitu saja. Kita pun di rumah harus bertanggung jawab untuk mendidik. Kenapa? Ya kita harus dapat bagian kebaikan dari anak kita. Wong ini kita yang melahirkan, ya dari darah daging kita. Maka kebaikan anak jauh lebih berhak didapatkan oleh orang tua. Gurunya dapat, Allah nggak akan zalim. Gurunya pasti dapat. Ya, orang tua pun akan dapat. Ya, tapi akan lebih bermanfaat ketika memang tampak saya mengajarkannya ya Allah. Ada hujjah. Ya, jangan sebatas ya Allah saya sekolahkan dia, selesai urusan gitu lah. Ini kadang pas anaknya baik, alhamdulillah. Kalau qadarullah tidak baik, nah, ya ustadznya yang salah, sekolahnya yang salah, ya kan? Ini jadi tidak fair ya, tidak fair dalam artian ya memang ya karena tidak ada peran kita, kurangnya peran kita. Tapi kalau kita masuk juga di situ, kita mengajarkan anak, maka kita mendapat kebaikannya, sekolah merasakan manfaatnya, dan juga bisa menjadi ya wawasan yang berharga bagi orang lain. Kenapa kok adanya baik, taat, ya ibadahnya rajin? Ya karena memang ada pendidikan. Bukan dalam artian kita ketika bercerita adalah untuk riya, tidak. Kita kan tahadduts bin ni'mah, menunjukkan berbicara yang ini semua adalah kenikmatan dari Allah ya. Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sebuah hadis qudsi ya, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi Allah tuh Maha Pengampun. Dan Allah memang mengatakan kita semua ini memang berpotensi untuk berdosa, untuk salah. Sangat berpotensi sekali. Makanya Allah katakan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu salah, berbuat salah. Kapan? Malam hari, siang hari. Nanti kita cek saja. Ya, kita cek saja. Apakah betul kita ini melakukan salah? Ya, kadang hal yang kecil mungkin tidak bisa kita pastikan ini salah apa enggak. Ya, hal yang kecil kadang itu merupakan sebuah kesalahan. Ya. Kemudian Allah katakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua jenis dosa. Kecuali syirik lah ya. Syirik khusus jalurnya. Pertaubatannya khusus. Ya, dosa di sini dosa selain syirik, mau kecil mau besar. Ya. Kemudian Allah katakan fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, kuberikan ampunan. Berarti apa? Ini menunjukkan teman-teman sekalian, dalam hal azab,
marah dengan rahmatnya Allah, itu selalu rahmatnya di depan, baru azab datang belakangan. Ya, ini bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, faedah dari istighfar ini ada di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya, faedah daripada istighfar di antara faedah yang lain selain tadi ya yang kita sebutkan sayyidul istighfar, ya, orang yang mengucapkannya dikategorikan masuk ke dalam ahli surga, penduduk surga. Yang ini berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya, dengan kalian meminta ampun itu niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya. Maksudnya hujan dengan lebat, ya ini adalah bagian daripada rahmat. Ya, dari bagian daripada kita mendapatkan manfaat. Kemarin kita musim panas, panas terus. Ya, sampai 30 sekian, misalnya 20 sekian, ya kan, panasnya ya derajat. Nah, ini ketika diberikan hujan, kadang ada yang ngeluh, kadang juga ada yang bersyukur, ya, tergantung kondisi kadang, ya. Nah, ini Allah berikan hujan yang lebat kepadamu, kemudian wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, kemudian Dia memperbanyak harta, ya, dan anak-anakmu. Kemudian mengadakan untukmu kebun-kebun, dan juga memberikan kepadamu di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sungai yang kemarin kering akan dialiri lagi, diberikan lagi. Nah, ini dalam hal ini istighfar itu punya manfaat satu, menumbuhkan kebun. Ya, kenapa? Sampai-sampai ada sholat khusus minta hujan, karena butuh memang dengan hujan, dengan air. Ya, tatkala sungai sudah kering, ya nggak ada cara lagi. Ya harus minta sama Allah, nggak ada yang lain. Ya, sehingga ditumbuhkan ladang, kemudian menghasilkan, sehingga apa? Mendapatkan harta. Ya, istighfar juga merupakan kunci bagi siapa yang menginginkan keturunan. Perbanyak istighfar. Ya, maka ini bisa menjadikan seseorang mendapatkan keturunan yang cocok, yang layak memang untuknya. Namun teman-teman jangan sampai ini menjadi kunci, ya, kunci mati bagi kita nih. Bahwasanya ketika kita sudah banyak istighfar, kemudian kita di ujung mengatakan saya sudah banyak istighfar, belum dikasih. Boleh jadi ini pembatal daripada ibadah kita yang sudah panjang. Ya, kita harus tetap langgeng dengan mengatakan saya sudah istighfar, saya masih menunggu rahmat Allah. Saya sudah mengusahakan, saya masih menunggu hadiah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Gak tahu kita bentuknya apa. Boleh jadi yang kita minta diberikan betul, boleh jadi diganti dengan yang lebih baik. Bahkan yang terbaik adalah diganti di surga. Gak ada yang merugi. Apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin berupa ibadah gak rugi. Ya, yang rugi adalah yang meninggalkan ibadah. Wal ya'udzubillah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kami pribadi dan teman-teman semuanya, ya. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli ibadah, ahli istighfar, ya. Sekali lagi bersama dengan kuda besi kita, ya. Kita berjalan di atas muka bumi ini, kita selalu membersamai kuda besi kita dengan istighfar. Mudah-mudahan tatkala dihisab harta kita, di saat yang lain tidak bisa menjadi saksi, ternyata kuda besi yang jadi saksi. Kenapa? Saya dikendarai sama dia dan dia terus menyebut-nyebut nama Allah. Astaghfirullah walhamd, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Diperbanyak. Ya, diperbanyak. Mudah-mudahan ini menjadi saksi, karena setiap yang kita punya akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Dari mana didapatkan dan untuk apa? Ya, tatkala dia bisa memberikan pertanggungjawaban, maka keberuntungan bagi kita. Yang tidak bisa, maka naudzubillah, kemelaratan bagi kita, dan kemelaratan di akhirat, kemelaratan yang tiada ujung. Ya, dan kenikmatannya pun adalah kenikmatan yang tiada tara. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Innahu walin bidzalika wa qadirun alaina.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.